mulai diganggu. Namun setelah sekian waktu, mungkin 3 sampai 4 jam, saya penasaran karena tidak ada suara lagi yang berasal dari dalam. Lalu karena rasa cemas saya mendobrak pintu ruangan itu. Dan saya tidak mendapati apapun di sana kecuali darah yang bercucuran di tempat berbaring istri saya. Lalu di dalam ruangan itu saya diserang secara tiba-tiba dari belakang sehingga membuat saya terluka seperti ini. Kenapa saya bernasib seperti ini? Seharusnya saya tidak membawa istri saya ke sini. Astagfirullah. Seharusnya saya menolak tawaran untuk mengabdi di sini. Lalu semenjak keberadaan dokter di tempatnya Nyai Decung, apakah dokter melihat teman saya ada di sana? Teman saya datang ke sana. Saya tidak melihat siapapun, termasuk temanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Astaga. Apa ya? Saya harus bagaimana manusia? Tunggu dokter, tenang. Jangan terlalu larut bersedih dokter. Saya tidak menyangka saya memasuki wilayah ataupun desa yang sangat berbahaya. Saya yang tidak percaya akan hal seperti itu dibuat terkejut dan dibuat mengalami kejadian yang saya tidak percayai tentang hal seperti itu. Bang, siapa raga bang? Nyeluk Pak Lurah saja bang. Istriku. Istriku. Tenang dokter Dante, kita sedang mengusahakan yang terbaik. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Seharusnya saya tidak menerima tawaranmu, Pak Lurah. Semua kehidupan saya menjadi kacau seperti ini. Tunggu dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa dokter Dante? Semua yang saya perjuangkan sia-sia. Saya membangun keluarga kecil. Saya diberi harapan karena istri saya sedang mengandung. Tapi karena saya dan istri saya masuk ke wilayah ini, masuk ke desa Kadingati, saya terancam dalam bahaya. Dan saya tidak tahu nasib istri saya. Tunggu dulu. Maksudnya bagaimana ini? Tenang dulu Pak Lurah, saya ceritakan dari awal. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Pak, kepada Pak Lurah. Apa Pak Lurah mengetahui keberadaan dari Nyai Dante saat ini? Nyai Dante? Ini dokter Dante. Nyai Decung. Nyai Decung? Ya. Nyai Decung saya bertemu semalam. Namun sekarang tidak. Saya tidak tahu. Lah, maksudnya ini menangis. Ya tunggu dulu, nanti saya ceritakan semuanya. Lalu apakah Pak Lurah di pagi hari ini melihat dan mengetahui keberadaan dari teman saya yang satunya lagi, Mas Ganang? Saya tidak melihatnya. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya bagaimana ini sampai menangis? Intinya seperti ini, Pak Lurah. Keberadaan saat ini istrinya dari dokter Dante itu nggak tahu ada di mana. Tunggu dulu. Bukankah semalam baik-baik saja? Nah, permasalahannya di sini. Ternyata kita semua itu, seluruh desa, warga desa Kaningadi sudah ditipu.
oleh Nyai Decung. Bahwasanya dalang dibalik semua permasalahan penumbalan janin yang melakukan sebenarnya itu Nyai Decung, bukan Nenek Misri ataupun Manwaris. Tunggu dulu. Kenapa kok malah menuduh Nyai Decung adalah dalang semua ini? Alasan apa? Kau harus bisa ceritakan. Saya terangkan sedikit saja. Dari dulu Manwaris adalah asli penghuni sini. Ya. Dan dari dulu Manwaris terkenal memiliki ilmu. Ya, memang. Memiliki kekuatan. Bahkan Manwaris sering didatangi banyak makhluk ke tempat kediamannya. Ya, dari berbagai penjuru memang banyak yang datang. Yang pertama, apakah para warga mengetahui tamu-tamu yang datang ke tempat Manwaris tahu tujuannya itu apa? Tidak tahu. Ya, kabar yang saya dapatkan, ya Manwaris melakukan ritual atau melenceng dari ajaran-ajaran yang kita percaya. Ya sudah, jika seperti itu. Namun Pak Lurah sendiri juga tahu Nyai Decung bukan asli penghuni sini. Ya, saya tahu. Sebelum kedatangan Nyai Decung, saya tanya, apakah ada permasalahan di desa Kaningadi? Sebelum kedatangannya Nyai Decung. Sebelum kedatangan Nyai Decung. Nah, ya tidak ada kejadian apa-apa ataupun yang menggegerkan, memang tidak ada. di sisi lain Nyai Decung dan Nenek Misri kan datang terlebih dahulu. Nenek Misri karena dia menjadi Istri dari Manwaris. Manwaris, ya benar. Nah, di sini semenjak kedatangannya Nyai Decung terjadi penumbalan bayi di desa Kaningadi. Baik. Awal terjadi penumbalan janin itu, yang dikatakan oleh Nenek Decung itu adalah ulah dari Manwaris dan Nenek Misri. Ya. Karena mereka sering membuka praktek. Ya, Bisa menyembuhkan makhluk yang datang, itu datang dengan keadaan yang sakit, pulang dengan keadaan yang sudah sehat. Nah, di situ Nenek Decung menjelaskan karena Manwaris dan istrinya menggunakan ilmu hitam. baik. Karena yang saya lihat pun, kenapa begitu cepat sembuhnya. Sedangkan Nenek Decung memang memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah, baik. Itu kan semua berita yang beredar di desa Kaningadi. Ya, Awal mula berita itu juga disebarkan oleh Nyai Decung. Nyai Decung. Nah, di sini secara logika, jika Manwaris dan Nenek Misri membutuhkan sebuah tumbal, kenapa Manwaris dan Nenek Misri selalu melakukan hal itu? Namun dari dulu sebelum kedatangannya Nyai Decung itu tidak terjadi penumbalan janin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semenjak kedatangannya Nyai Decung di desa Kaningadi langsung mendapatkan sebuah masalah, yaitu penumbalan. Dan jika tidak dicegah oleh Nenek Misri dan Manwaris, bahkan tumbal yang akan terjadi bisa setiap hari. Tunggu dulu. Coba Pak Lurah ingat-ingat awal terkena penumbalan itu, sehari berapa korban, 2 hari berapa korban, 3 hari berapa korban, sampai tidak ada korban dan muncul lagi 10 tahun, muncul lagi 10 tahun. Ya memang, walaupun Saya harus Manwaris. mencari istriku. Tunggu dulu, ini tante. Tante. nanti saya menyusul, tidak apa-apa. Sebelum Manwaris, memang dari dulu memang Manwaris membuka praktek seperti itu. Tapi untuk Ada masalah. penumbalan, ya, untuk penumbalan memang tidak ada. Nah, di lain sisi juga Manwaris adalah salah satu keturunan leluhur pendiri desa Kaningadi yang juga dipercaya untuk menjaga, memegang pusaka cemeti pusaka Kaningadi.
Mana mungkin seseorang yang ditunjuk. Tapi Nyai Decung selalu menceritakan bahwa dia, Manwaris dan istrinya mau lakukan itu. Itulah permasalahannya. Dengan adanya Manwaris dan nenek mistri di desa Kaningadi, itu membuat Nyai Decung itu terusik.